Selamat datang para hadirin di kanal. Suami adik ipar saya bercerai. Dan mertua bersikeras membawa ketiga anaknya ke rumah saya untuk dirawat. Saya tidak membantah. Hanya diam-diam memesan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis ke luar negeri. Mereka langsung panik. 8 tahun saya menahan diri sebagai menantu. Saya tidak menyangka rumah tangga yang saya bangun dengan keringat dan air mata dihancurkan dalam semalam. Mertua saya dengan semena-mena membawa ketiga cucu mereka dan memaksa saya merawatnya untuk menutupi kebiasaan judi adik ipar saya. Mereka pikir saya akan patuh dan pasrah. Tapi mereka salah. Sudah waktunya saya bertindak tegas. Saya adalah Maya, seorang wanita berusia 35 tahun, yang saat ini bekerja sebagai kepala tim pemasaran untuk sebuah perusahaan asing. Suami saya, Budi, adalah seorang insinyur IT yang baik hati, namun terkadang terlalu lemah lembut di hadapan keluarganya. Kami menikah selama 8 tahun, menabung setiap rupiah, dan dengan pinjaman dari ibu kandung saya, kami berhasil membeli apartemen 3 kamar tidur yang nyaman di pusat kota Denpasar. Rumah ini adalah hasil keringat dan air mata saya. Satu-satunya tempat damai saya setelah jam kerja yang melelahkan di kantor. Keluarga mertua saya tinggal di desa. Ayah mertua saya, Pak Surya, adalah seorang pensiunan pejabat desa, dengan pemikiran patriarkal yang kuat dan selalu ingin semua orang patuh pada pendapatnya. Ibu mertua saya, Ibu Kartika, adalah seorang wanita tradisional, yang seumur hidup hanya berkutat di rumah tangga dan sangat buta dalam memanjakan anak-anaknya, terutama putri bungsunya, Tari. Tari adalah adik perempuan suami saya. Sejak kecil, ia sudah malas bekerja. Bahkan, setelah menikah pun sifatnya tidak berubah. Sepanjang hari ia hanya berjudi dan menelantarkan keluarganya. Kehidupan pernikahan kami awalnya sangat tenang. Hingga suatu malam di tengah minggu, ketika saya baru saja selesai menyiapkan makan malam yang hangat, terdengar ketukan pintu bertubi-tubi. Budi membukakan pintu dan di hadapan kami terhampar pemandangan yang sangat kacau. Mertua saya berdiri di sana, membawa berbagai macam tas besar dan kecil. Di belakang mereka, ada 3 anak kecil yang kotor, berisik, dan menangis merengek. Mereka adalah Doni yang berumur 7 tahun. Lisa yang berumur 5 tahun, dan Rio yang berumur 3 tahun. Mereka adalah ketiga anak dari Tari. Saya terpaku. Belum sempat memahami apa yang terjadi, ketika ayah mertua saya sudah mendorong Budi ke samping, memimpin seluruh rombongan masuk ke ruang tamu. Anak-anak yang melihat ruangan luas itu langsung berlarian di lantai kayu. Dengan sepatu kotor dan berlumpur menginjak karpet bulu berwarna putih yang baru saja saya cuci akhir pekan lalu. Ayah mertua saya duduk terjatuh di sofa, menghela napas panjang, lalu dengan suara lantang mengumumkan berita yang mengejutkan. Tari sudah bercerai. Suaminya tidak tahan dengan kebiasaan buruknya dan mengusirnya dari rumah. Tidak mau merawat anak-anaknya. Kami kasihan pada anak dan cucu. Jadi kami memutuskan untuk mengumpulkan semua barang-barang dan membawa ketiga anak itu langsung ke rumah kalian agar mudah merawatnya. Saya berdiri membeku di tengah rumah, merasa seperti disiram air dingin. Apartemen ini hanya memiliki 3 kamar tidur. 1 kamar untuk saya dan Budi. 1 kamar saya gunakan sebagai ruang kerja yang membutuhkan ketenangan mutlak. Kamar yang tersisa digunakan sebagai gudang sekaligus kamar tamu yang selama ini kosong. Sekarang tiba-tiba, 5 orang pindah untuk tinggal bersama tanpa ada telepon atau diskusi sebelumnya. Pada makan malam-malam itu, suasana sangat mencekam. Anak-anak berebut berteriak minta daging. Menyendok makanan berantakan di seluruh meja. Ayah mertua saya menyesap anggur lalu membanting tangan ke meja dengan keras, menjamin kepada saya dan Budi. Dia berbicara dengan jelas setiap kata, meminta kami tenang bekerja. 2 orang tua ini akan mengurus semuanya untuk cucu-cucu. Mulai dari belanja, memasak, memandikan, sampai mengantar mereka ke sekolah. Kami akan
menanggung semuanya. Pak Surya menekankan bahwa dia sama sekali tidak akan merepotkan saya sedikit pun. Tidak akan membuat saya khawatir atau mengeluarkan uang sepeser pun. Ibu mertua saya yang duduk di samping juga mengangguk-angguk. Berjanji akan menjaga rumah tetap bersih seperti disapu dan dipel. Budi mendengar perkataan orang tuanya lalu menghela napas lega. Buru-buru menyendokkan makanan untuk mereka lalu menoleh ke arah saya dengan tatapan, memohon persetujuan. Saya menelan nasi yang terasa pahit di tenggorokan. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya sangat memahami karakter mertua saya. Janji mereka hanyalah omong kosong. 3 anak yang sedang aktif-aktifnya. Ditambah 2 orang tua yang sudah berumur. Bagaimana bisa mengurus semuanya sendiri tanpa menimbulkan kekacauan yang mengerikan di rumah ini, tapi sebagai menantu. Di depan suami dan mertua yang sedang mati-matian membela diri. Saya memilih diam. Untuk menjaga kerukunan. Berjanji pada diri sendiri untuk berusaha menahan diri dan melihat sejauh mana situasi ini akan berkembang. Kesabaran saya tidak bertahan lama. Seperti yang saya duga. Hanya 3 hari setelah keluarga mertua saya pindah. Apartemen indah saya telah berubah menjadi tumpukan sampah raksasa. Tidak lebih dan tidak kurang. Sore itu, saya keluar dari kantor dengan tubuh lelah setelah rapat 4 jam dengan klien. Saya hanya ingin pulang. Berendam di air hangat. Dan tertidur pulas. Tetapi begitu saya membuka pintu dan masuk. Bau pesing yang menyengat langsung menusuk hidung saya. Membuat saya hampir muntah. Pemandangan di depan mata membuat saya tidak percaya. Lantai lengket dengan noda air dan remah-remah kue yang bertebaran di mana-mana. Di sofa kulit mahal. Doni dan Lisa melompat-lompat seperti bermain trampolin. Bantal-bantal sofa robek jahitan. Kapas beterbangan di seluruh ruang tamu. Saya berlari panik ke kamar tidur saya. Pintu kamar terbuka lebar. Rio yang berumur 3 tahun duduk santai di meja rias saya. Dia menggunakan tangan. Kotornya mengoleskan krim malam seharga setengah gaji. Saya ke cermin dan membuat garis-garis bergelombang di tirai putih bersih. Semua barang diacak-acak. Lipstik pecah berserakan di lantai. Jantung saya berdetak kencang. Darah mengalir deras ke otak. Saya bergegas ke balkon. Tempat di mana saya mencurahkan seluruh hati saya untuk merawat sudut kecil kedamaian saya. Pot anggrek bulan yang saya minta seseorang untuk membawanya dari Bali. Bunga yang saya rawat. Dengan penuh kasih sayang setiap daunnya. Menghitung setiap kuncup bunga setiap pagi. Sekarang tergeletak hancur di tanah. Pot keramik pecah berkeping-keping. Kelopak bunga yang indah diinjak-injak anak-anak hingga hancur. Terkubur di tumpukan tanah yang berserakan. Tepat pada saat itu, ibu mertua saya keluar dari dapur. Tangannya memegang sendok sayur. Melihat saya terpaku memandangi pot anggrek yang pecah. Ia tidak menunjukkan rasa menyesal sedikit pun. Malah dengan suara membela cucunya. Ia bilang, anak-anak kan tidak tahu apa-apa, mereka cuma berlari dan tidak sengaja menyenggolnya. Ia menyalahkan saya sebagai orang dewasa yang mempermasalahkan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Bunga pecah tinggal beli pot lain. Selesai. Ayah mertua saya yang sedang menonton TV juga ikut menimpali. Ia bilang, pot bunga itu tidak seberapa harganya. Kenapa kamu harus cemberut begitu pada kami? Ia mengira saya merendahkan orang desa. Tidak menyambutnya dan cucu-cucu. Sehingga sengaja mencari gara-gara. Ia dengan nada tinggi menasihati saya tentang kewajiban seorang menantu. Tentang ikatan darah persaudaraan. Dan meminta saya untuk berlapang dada dan murah hati. Saya berdiri. Diam di tengah reruntuhan rumah saya sendiri. Saya tidak berteriak. Tidak menangis. Juga tidak membantah. Saya menyadari bahwa setiap perdebatan saat ini tidak ada gunanya. Orang-orang yang berdiri di depan saya sama sekali tidak menghargai kerja keras dan privasi saya. Mereka menganggap pengorbanan saya sebagai sesuatu yang wajar. Rasa dingin yang mengerikan menyebar di benak saya. Saya membungkuk. Dengan tenang memunguti setiap tangkai anggrek yang hancur. Membuangnya ke tempat sampah. Lalu langsung pergi ke dapur untuk mulai memasak makan malam.
Malam itu saya tetap memasak makan malam yang sangat lengkap. Saya membuat lumpia goreng renyah yang disukai anak-anak. Memasak sup iga tulang iga sayuran yang gurih dan mengukus ikan gabus dengan bumbu khas sesuai selera ayah mertua. Seluruh keluarga mertua berkumpul di meja makan. Anak-anak kembali menyanyikan lagu berteriak berebut makanan. Mertua saya makan sambil memuji keahlian memasak menantu. Wajah mereka menunjukkan ekspresi puas. Mereka berpikir bahwa sikap diam saya sore itu adalah bentuk penyerahan diri. Mereka percaya bahwa setiap wanita Indonesia pada akhirnya harus menahan diri demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Meskipun rumah tangga itu dihancurkan sekalipun. Budi duduk di samping saya. Terus-menerus menyendokkan makanan ke piring saya. Matanya menunjukkan rasa terima kasih karena saya tidak membuat keributan. Saya makan dengan sangat lambat. Mengunyah setiap butir nasi dengan teliti. Ketika makan malam selesai, saya meletakkan sumpit, membersihkan mulut, lalu bangkit dan masuk ke ruang kerja. Beberapa saat kemudian, saya kembali ke meja makan, meletakkan selembar kertas dengan stempel merah perusahaan di depan Budi. Itu adalah keputusan mutasi karyawan tingkat tinggi. Perusahaan induk menugaskan saya untuk perjalanan bisnis jangka panjang untuk mengembangkan cabang baru di negara lain. Sebenarnya saya sudah menerima keputusan ini bulan lalu tetapi masih ragu. Belum ingin pergi karena khawatir akan keluarga. Tetapi pemandangan kehancuran sore itu telah membantu saya mengambil keputusan akhir dalam sekejap. Saya telah menelepon atasan untuk meminta izin berangkat segera. Budi mengambil surat keputusan itu dan membacanya. Wajahnya berubah pucat. Ia terbata-bata menanyakan mengapa saya pergi mendadak begitu, jika pergi sampai setengah tahun. Siapa yang akan mengurus rumah ini? Ayah mertua saya mendengar itu langsung membanting mangkuk nasi ke meja. Ia melotot menatap saya. Dengan suara tinggi memarahi. Saya bilang kamu adalah wanita tidak bertanggung jawab. Melihat keluarga suami kesulitan malah mencari cara untuk mengelak dan melarikan. Saya larang kamu pergi kemanapun. Kewajiban seorang menantu adalah tinggal di rumah melayani mertua dan merawat cucu-cucu. Ibu mertua saya juga ikut-ikutan. Menangis dan bercerita bahwa jika saya pergi, siapa yang akan berbelanja? Siapa yang akan membersihkan rumah? Ia mengeluh punggungnya sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Menyalahkan saya yang tidak tahu berterima kasih. Saya menatap lurus ke mata setiap orang di keluarga mertua. Ekspresi wajah saya tetap tenang tanpa sedikit pun perubahan. Saya berbicara dengan sangat lembut tetapi jelas setiap kata. Saya mengulang kembali perkataan ayah mertua saya pada malam itu ketika mereka membawa ketiga cucu ke sini. Dia telah menjamin akan mengurus semuanya sendiri. Tidak akan merepotkan saya sedikit pun. Sekarang adalah saatnya mereka memenuhi janisan itu. Saya pergi bekerja mencari uang untuk karier saya. Tidak memiliki kewajiban untuk membersihkan medan perang orang lain. Setelah itu, saya berbalik dan langsung masuk ke kamar tidur. Saya mengeluarkan koper besar, mengemasi semua pakaian, kosmetik mahal, dan dokumen penting. Saya dengan hati-hati mengunci setiap laci. Ketika saya keluar, Budi mengikuti. Menarik-narik. Dan ayah mertua saya melontarkan kata-kata makian yang sangat kasar. Saya menggunakan satu-satunya kunci cadangan untuk mengunci pintu kamar tidur dan ruang kerja saya. Saya menarik koper ke pintu. Berbalik menatap suami saya untuk terakhir kalinya. Saya berpesan kepadanya untuk menjaga kesehatan di rumah. Berusaha membantu orang tua merawat cucu-cucu sesuai keinginan keluarga. Lalu saya melangkah keluar. Menutup pintu dengan keras. Meninggalkan di belakang saya segala keheranan, kemarahan, dan kepanikan para tamu tak diundang. Malam itu, saya pindah ke hotel mewah di pusat kota. Menikmati tidur yang paling nyenyak dan damai selama 3 hari terakhir. Saya tidak terburu-buru terbang ke luar negeri. Penerbangan saya dijadwalkan pada akhir pekan. Jadi saya punya beberapa hari penuh untuk beristirahat di hotel. Rumah saya dilengkapi sistem kamera pengawas di ruang tamu dan area dapur untuk mencegah pencuri.
Dari tempat tidur yang nyaman di hotel, saya menyesap kopi panas. Dengan santai membuka aplikasi di ponsel untuk melihat bagaimana keluarga mertua saya mengatasi ketiadaan menantu yang selalu mengurus segalanya. Pagi pertama tanpa saya. Bencana resmi dimulai. Tepat pukul 6.30 pagi. Anak-anak terbangun. Biasanya jam segini saya sudah menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian, dan membuat susu hangat untuk mereka. Tapi hari ini layar kamera hanya menampilkan suasana yang sunyi senyap. Tidak ada makanan. Doni, Lisa, dan Rio mulai berteriak dan menangis keras. Mereka berlari dari kamar tidur ke ruang tamu lalu langsung menyerbu dapur. Doni menjulurkan tangan membuka lemari es, mengeluarkan kotak susu segar berukuran besar. Tangannya yang lemah menjatuhkan kotak susu ke lantai. Aliran susu putih membanjiri seluruh lantai kayu. Lisa melihat itu langsung melompat ke genangan susu. Terpeleset jatuh ke tanah. Menarik botol selai stroberi yang ada di meja dapur hingga pecah berkeping-keping. Selai stroberi merah pekat bercampur dengan susu segar, menciptakan tumpukan kotor dan lengket di mana-mana. Suara pecah dan tangisan melengking membuat ibu mertua saya kaget terbangun. Ia panik berlari keluar dari kamar. Pakaiannya berantakan. Begitu melihat medan perang, ia langsung memegangi dada. Mulutnya terus-menerus mengeluh dan berteriak. Ia buru-buru mengambil kain pel, berjongkok di lantai, berusaha membersihkan tumpukan selai stroberi dan susu. Tetapi ia memiliki penyakit sakit punggung kronis. Baru setengah area dapur ia bersihkan. Ia sudah menahan tangan di lantai. Meringis kesakitan karena nyeri tulang yang menyiksa. Ia duduk bersimpuh di tanah, sambil mengelus punggungnya dan memarahi cucu-cucunya yang nakal. Saat itu ayah mertua saya baru santai keluar. Melihat istrinya duduk di lantai kotor dan cucu-cucunya belepotan selai stroberi. Ia berteriak keras meminta Doni mengambil sapu untuk membersihkan. Tapi anak laki-laki berusia 7 tahun itu, yang sejak kecil dimanja oleh ibunya dan kakek neneknya, tidak tahu takut. Ia berdiri berkacak pinggang membantah dengan suara merengek. Ia bilang kakeknya saja yang melakukannya. Ia sedang lapar dan ingin sarapan. Ia meminta kakeknya untuk segera membelikannya bakso dengan banyak daging. Ayah mertua saya marah mengangkat tangan hendak memukul cucunya tetapi ibu mertua saya buru-buru memeluk kakinya, mencegahnya dengan sedih. Mengatakan cucunya masih kecil dan belum tahu apa-apa. Akhirnya Pak Surya terpaksa dengan kesal berganti pakaian dan dengan susah payah membawa ketiga anak itu ke supermarket mini di lobi apartemen untuk membeli sarapan dan alat-alat kebersihan. Layar kamera menunjukkan pemandangan seorang kakek berusia 60 tahun dengan canggung memegang pel dan berjuang membersihkan noda lengket di lantai kayu, sambil menggerutu dan mengutuk nasib. Saya tersenyum, mematikan aplikasi telepon, dan memesan sarapan yang lezat dari layanan kamar. Pada hari ketiga, situasi di rumah saya sudah di luar kendali kedua mertua saya. Ibu mertua saya resmi kelelahan. Harus mengejar 3 anak yang sedang aktif-aktifnya, membersihkan tumpukan mainan yang berserakan, dan memandikan mereka membuat sakit punggungnya kambuh parah. Melalui kamera koridor, saya melihat ia terbaring lemah di tempat tidur, ditutupi selimut rapat-rapat. Sesekali meringis kesakitan dan merengek meminta Pak Surya mengoleskan minyak. Piat. Tanggung jawab mengurus makan dan tidur seluruh keluarga kini jatuh ke pundak ayah mertua saya yang patriarkal dan belum pernah menyentuh pekerjaan rumah. Siang itu, anak-anak mengeluh lapar. Pak Surya terpaksa masuk dapur. Saya menatap layar ponsel, penasaran melihat bagaimana ia akan menangani tumpukan bahan makanan yang sudah saya siapkan di lemari es. Ia mengeluarkan sepotong daging babi dari freezer. Tanpa dicairkan, ia langsung memotong-motongnya dengan pisau golok. Setelah sedikit kesulitan, ia berhasil memasukkan tumpukan daging ke dalam panci untuk membuat daging babi kecap. Karena tidak tahu membedakan berbagai jenis bumbu dalam stopless, ia melakukan kesalahan fatal antara garam dan gula. Ia menuangkan banyak garam ke dalam panci daging,
Lalu menyalakan kompor gas dengan api terbesar dan kembali ke ruang tamu untuk menonton TV. Meninggalkan panci daging di atas kompor. Hanya sekitar 20 menit kemudian, asap hitam mulai mengepul dari area dapur, menutupi lensa kamera. Bau hangus yang menyengat menyeruak sampai ke ruang tamu membuat ketiga anak batuk-batuk tercekik. Doni berteriak kebakaran. Pak Surya terkejut melempar remote TV. Buru-buru lari ke dapur mematikan gas. Panci daging babi kecap kini telah berubah menjadi gumpalan arang hitam pekat. Mengepul asap hangus. Di dasar panci menempel lapisan kerak asin. Makan siang hari itu benar-benar hancur. Anak-anak melihat nasi putih yang dimakan bersama sayuran rebus yang hancur, lalu menangis meraung-raung. Mereka melempar sumpit ke lantai. Berteriak minta ayam goreng, minta pizza, dan minum teh susu boba. Pak Surya membujuk bagaimanapun juga tidak berhasil. Tangisan ketiga anak bercampur dengan suara rintihan Ibu Kartika di kamar menciptakan simfoni yang memekakan telinga. Tak punya pilihan lain. Pak Surya terpaksa menelepon pesan makanan cepat saji. Saya memperbesar layar kamera. Melihat dengan jelas ekspresi sedihnya ketika ia mengeluarkan setumpuk uang pensiun tipis dari saku bajunya. Itu adalah sedikit uang yang ia simpan untuk uang saku. Ketika kurir mengantarkan 3 porsi ayam goreng, 2 pizza besar, dan 3 gelas teh susu boba. Pak Surya gemetar menyerahkan setiap lembar uang receh kepada mereka. Makanan cepat saji sangat mahal. Hanya 1 kali makan sudah menghabiskan uang setara dengan biaya hidup mereka di desa selama beberapa hari. Ia duduk memandangi cucu-cucunya yang lahap memakan potongan ayam goreng yang berlemak. Perutnya pasti juga sudah keroncongan tetapi ia tidak berani makan. Hanya diam-diam mengunyah nasi dingin dengan beberapa helai sayuran rebus. Ia tidak tahu bahwa bencana keuangannya baru saja dimulai. Tanpa saya yang mengurus. Tanpa gaji saya yang membayar tagihan mahal di kota. Keluarga ini sedang menyeret diri ke dalam jurang. Saya dengan dingin mematikan layar. Mulai mengemasi barang. Bersiap menuju bandara. Permainan ini. Siapa yang lebih menderita? Waktu akan menjawab. Saya telah resmi menginjakan kaki di Singapura untuk memulai perjalanan bisnis jangka panjang. Dari apartemen berlayanan mewah di lantai 30. Saya bisa melihat pemandangan kota modern dan bersih. Perasaan bebas dan mandiri sungguh luar biasa. Namun, pikiran saya sesekali masih penasaran dengan apartemen di Denpasar. Malam itu, setelah menyelesaikan laporan pekerjaan yang dikirimkan kepada atasan, saya menikmati secangkir teh hangat. Lalu membuka aplikasi di ponsel untuk melihat sistem kamera di rumah. Gambar yang dikirimkan membuat saya hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Budi, suami saya yang biasanya selalu rapi dan santai, kini tampak seperti seorang pengungsi yang baru saja lolos dari bencana mengerikan. Tepat pukul 6 sore, Budi membuka pintu dan masuk ke rumah. Biasanya, ketika saya di rumah, ia hanya perlu melepas sepatu, mencuci tangan, lalu duduk di meja makan menikmati hidangan hangat yang sudah siap. Setelah makan, ia akan meletakkan kaki di sofa, menonton program olahraga, atau bermain game. Menyerahkan seluruh pekerjaan mencuci piring, membersihkan rumah, dan menyiapkan pakaian untuk esok hari kepada saya. Ia selalu menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai hal-hal kecil yang tidak penting. Tidak membutuhkan banyak tenaga. Namun, kenyataan pahit kali ini memberinya pukulan telak. Dari ekspresi cemberut di wajahnya, saya bisa memastikan bahwa bau yang menyambutnya di pintu bukanlah bau makanan yang harum, melainkan bau campuran yang mengerikan. Itu adalah perpaduan antara bau susu asam yang tumpah di lantai yang tidak dibersihkan, bau pesing Rio yang membasahi sofa, dan bau hangus dari insiden terbakarnya daging babi kecap ayah mertua saya siang hari yang masih tertinggal di udara. Ruang tamu yang terhampar di hadapan Budi tidak ubahnya tempat sampah umum. Mainan plastik, pecahan Lego tajam berserakan di seluruh lantai kayu. Budi berjalan sambil melompat-lompat untuk menghindari menginjak mainan.
Lantai lengket dengan noda air manis dan remah-remah kue. Ketiga keponakannya sibuk berkejaran di sekitar meja makan. Berteriak memekakan telinga. Mereka mengenakan pakaian kotor. Wajah belepotan keringat dan sisa makanan. Budi melempar tas kerjanya ke kursi. Memanggil dengan suara keras menanyakan di mana orang tuanya. Tidak ada jawaban dari kamar tidur. Ia berjalan ke arah balkon dan melihat Pak Surya berdiri di sana. Ayah mertua saya merokok terus-menerus. Di bawah kakinya berserakan banyak abu rokok. Melihat putranya pulang, Pak Surya sama sekali tidak menunjukkan sikap gembira atau berbagi kelelahan. Ia langsung mematikan rokoknya. Berbalik dan menggunakan nada memerintah khas orang yang terbiasa mendikte orang lain. Ia meminta Budi segera menyimpan barang-barang lalu masuk ke kamar mandi untuk memandikan ketiga anak. Badan mereka sudah bau asam seharian ini. Ia mengeluh bahwa ia sudah terlalu tua dan lemah. Seharian bergumul dengan ketiga cucu yang nakal seperti setan. Ditambah lagi membersihkan rumah membuat kaki tangannya pegal. Ibu sedang merintih sakit punggung di kamar. Tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Setelah berbicara, Pak Surya langsung masuk ke kamar tidur. Menutup pintu dengan keras. Mendorong seluruh tanggung jawab kekacauan itu kepada putranya yang masih berdiri kebingungan. Saya melihat Budi berdiri terpaku di tengah rumah. Mengacak-acak rambutnya. Kelelahan setelah seharian bekerja di depan komputer dan berhadapan dengan baris kode yang rumit sepertinya berlipat ganda 100 kali lipat. Tanpa saya di rumah, ia tidak lagi memiliki sandaran untuk melimpahkan tanggung jawab. Ia menggulung lengan ke mejanya. Menyeret Doni dan Lisa ke kamar mandi. Pemandangan berikutnya adalah pertempuran sungguhan. Anak-anak tidak mau bekerja sama. Mereka menangis, meronta, menyiramkan air ke seluruh lantai kamar mandi dan membasahi pakaian kerja Budi. Budi marah berteriak. Tetapi teriakannya benar-benar tenggelam dalam teriakan ketiga anak. Setelah memandikan ketiga keponakannya, Budi harus kembali berjongkok mengambil pel untuk mengepel genangan air di sepanjang koridor. Selanjutnya adalah sesi mendampingi Doni belajar. Anak laki-laki itu tahun ini naik kelas 2 tetapi sangat malas. Aiyai. Duduk di meja belajar, tetapi tangannya memainkan pulpen. Mulutnya terus-menerus meminta untuk melihat ponsel. Budi berusaha menahan amarahnya. Mengajari setiap operasi penjumlahan dan pengurangan. Tetapi anak laki-laki itu belajar hari ini lupa besok dan membantah dengan merengek bahwa di rumah Ibu Tari tidak pernah memaksanya belajar sebanyak itu. Sampai jam 10 malam. Ketika ketiga anak akhirnya tertidur, Budi baru menelungkupkan wajah di meja makan. Di sekelilingnya masih ada medan perang yang belum sepenuhnya dibereskan. Ia lapar dan lelah, baik secara fisik maupun mental. Saat ini ia pasti baru mulai memahami betapa sulitnya dan pengorbanan diam-diam yang harus saya pikul selama 8 tahun terakhir untuk menjaga kedamaian semu di rumah ini. Sekitar jam 2 pagi waktu Singapura. Saya sedang terlelap dalam tidur, nyenyak dan nyaman di atas kasur bulu angsa hotel. Kamar itu hening sempurna. Suhu AC diatur pada tingkat yang sempurna. Tiba-tiba, ponsel yang diletakkan di nakas bergetar hebat. Memecah kesunyian. Saya mengerutkan kening. Mengulurkan tangan mengambil ponsel. Layar menyala terang menampilkan nama suami saya. Saya melirik jam. Di Indonesia saat itu pasti baru lewat jam 1 pagi. Senyuman tipis muncul di bibir. Saya tahu panggilan ini cepat atau lambat akan datang. Hanya saja tidak menyangka akan secepat ini. Saya perlahan duduk. Mengenakan jubah sutra tipis. Menuangkan segelas air putih untuk membasahi tenggorokan, lalu dengan tenang menekan tombol jawab panggilan. Suara Budi terdengar dari speaker. Tidak ada lagi semangat seorang insinyur yang percaya diri seperti biasanya. Suaranya serak, tercekat, dan penuh dengan keputusasaan yang ekstrem. Ia memanggil nama saya. Mengeluh bahwa ia tidak bisa menahan diri lagi. Ia bercerita tentang rumah yang sekarang kotor dan berantakan seperti kandang babi.
Ia berbicara tentang ketidakberdayaan orang tuanya di hadapan kenakalan ketiga keponakannya yang berlebihan. Ia mengeluh tentang dirinya yang pulang kerja sudah kelelahan setengah mati tetapi tidak ada sebutir nasi pun yang bisa ia makan. Bahkan harus membungkuk membersihkan kamar mandi, mencuci tumpukan pakaian kotor anak-anak, dan begadang untuk membersihkan medan perang yang mereka ciptakan. Budi hampir menangis terseduh-seduh di telepon. Memohon kepada saya untuk memberinya nasihat. Memohon kepada saya untuk memberitahunya bagaimana menyelesaikan kekacauan ini. Ia mengakui bahwa ia terlalu acuh tak acuh. Tidak menghargai pekerjaan rumah tangga yang telah saya lakukan. Ia meminta saya untuk melonggarkan pekerjaan di sana. Meminta perusahaan untuk mengizinkannya pulang lebih awal untuk menyelamatkan keluarga. Saya menyesap air putih. Merasakan dinginnya mengalir di tenggorokan. Berbeda dengan kepanikan Budi. Pikiran saya saat ini sangat jernih dan tenang. Saya membiarkannya meluapkan semua keluh kesah. Melampiaskan semua kekesalan. Lalu baru menjawab. Suara saya dingin. Tanpa sedikit pun rasa kasihan atau simpati. Saya berbicara dengan jelas setiap kata. Mengingatkan Budi kembali pada malam naas ketika orang tanya dengan berani membawa ketiga anak itu ke rumah. Saya bertanya apakah ia masih ingat apa yang ayah mertuanya dengan lantang jamin pada makan malam-malam itu. Ayah mertuanya telah berjanji dengan yakin bahwa kedua orang tua itu akan mengurus semuanya sendiri. Mulai dari belanja, memasak, membersihkan, hingga memandikan dan mengantar cucu-cucu ke sekolah. Ayah mertuanya telah dengan tegas menjamin tidak akan merepotkan saya sedikit pun. Tidak akan membuat saya khawatir sedikit pun. Saat itu ia sendiri juga yang mengangguk setuju. Terlihat senang karena berpikir bahwa orang tuanya bisa menanggung semuanya. Saya melanjutkan menganalisis fakta pahit ini. Saya memberitahunya bahwa saya saat ini berada di luar negeri. Memikul tanggung jawab untuk memperluas pasar perusahaan. Pekerjaan saya sangat sibuk dan penuh tekanan. Saya tidak punya waktu dan juga tidak punya kewajiban untuk memikirkan bagaimana keadaan rumah di Indonesia. Saya menasihatinya untuk menunjukkan keberanian seorang pria, seorang putra yang berbakti, dan seorang paman yang patut dicontoh. Ia harus mengambil alih semua pekerjaan, membantu orang tuanya merawat cucu-cucu dengan baik, sesuai dengan tradisi kasih sayang dan saling melindungi yang selalu dibanggakan keluarganya. Budi berusaha menyela saya. Membela diri bahwa orang tuanya sudah tua dan lemah. Tidak menyangka betapa sulitnya merawat 3 anak sekaligus. Berharap saya berlapang dada dan memaafkan. Perkataan orang tua yang terucap tanpa sengaja. Ia dengan tulus meminta saya untuk menunjukkan jalan keluar. Saya tersenyum tipis menjawab dengan kalimat penutup yang tajam. Satu-satunya jalan keluar adalah Anda sendiri yang menghadapi konsekuensi dari pembiaran dan kelemahan keluarga Anda sendiri. Saya menekankan bahwa saya bukan pembantu gratis. Juga bukan mesin pemecah masalah bagi keluarganya. Janji sudah terucap. Maka anggota keluarga Anda harus bertanggung jawab sampai akhir. Setelah itu, tanpa menunggu Budi bereaksi lebih lanjut, saya langsung menekan tombol akhiri panggilan. Kamar kembali sunyi seperti semula. Saya menarik selimut hingga dada, memejamkan mata, dan tertidur nyenyak. Tidak peduli dengan pria di ujung telepon sana yang sedang berjuang dalam kekacauan yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Keputusasaan mental Budi hanyalah puncak gunung es. Dalam beberapa hari berikutnya, keluarga mertua saya mulai merasakan pukulan telak lainnya, yaitu tekanan finansial. Uang pensiun ayah mertua saya yang sedikit, yang selalu ia banggakan sebagai cukup untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada anak-anak, menguap dengan cepat hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Tinggal di desa selama bertahun-tahun. Mereka terbiasa hidup hemat. Sayuran dari kebun dipetik sendiri. Telur ayam dari kandang diambil sendiri. Sesekali baru ke pasar membeli beberapa ons daging babi murah untuk dimasak asin dan dimakan sedikit demi sedikit. Setiap bulan, saya dan Budi rutin mengirimkan sejumlah uang yang lumayan kepada mereka untuk acara adat dan obat-obatan. Oleh karena itu,
Pak Surya selalu merasa dirinya adalah orang yang berkuasa dalam hal keuangan. Berhak menggurui menantunya tentang kebiasaan berbelanja. Tetapi ketika menginjakan kaki di kota, semuanya benar-benar berbeda. Biaya hidup yang mahal di kota Denpasar langsung menelan uang pensiun mereka yang tipis. Biaya besar pertama datang dari nafsu makan yang berlebihan dari ketiga cucu, Doni, Lisa, dan Rio, yang dimanjakan oleh ibu mereka dengan makanan cepat saji sejak kecil. Mereka menolak keras hidangan sederhana dengan sayuran rebus dan daging babi kecap asin yang dimasak oleh kakek mereka. Sebaliknya, mereka berteriak dan berguling-guling di lantai meminta ayam goreng renyah, pizza keju lezat, dan teh susu boba penuh boba. Kasihan melihat cucu lapar dan tidak tahan dengan tangisan yang memekakan telinga, Pak Surya terpaksa dengan berat hati menelepon untuk memesan makanan yang diantar. Setiap kali makan makanan cepat saji untuk ketiga anak itu menghabiskan uang yang setara dengan biaya hidup mereka di desa selama seminggu. Selanjutnya adalah biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Rio baru berusia 3 tahun. Malam hari masih harus memakai popok untuk mencegah ngompol. Ketika di rumah saya selalu membeli popok berkualitas baik dan susu formula mahal yang sudah tersedia di lemari. Tetapi sejak saya mengunci kamar dan pergi, stok popok dan susu di luar cepat habis. Pak Surya harus langsung pergi ke supermarket di lobi apartemen untuk membeli tambahan. Ketika melihat harga yang tertera pada sebungkus popok dan sekotak susu bubuk, Pak Surya terkejut bukan main. Ia mengeluh kepada kasir bahwa supermarket menjual dengan harga yang sangat mahal. Tetapi pada akhirnya ia tetap harus mengeluarkan lembaran uang pecahan besar terakhir dari dompetnya untuk membayar. Belum berhenti sampai di situ. Bencana kesehatan ibu mertua saya semakin memperburuk situasi keuangan. Ibu Kartika menderita tekanan darah tinggi kronis dan osteoartritis tulang belakang. Harus terus-menerus membersihkan kekacauan yang disebabkan oleh cucu-cucu. Ditambah lagi malam-malam tanpa tidur karena suara bising membuat tekanan darahnya melonjak. Ia terbaring di tempat tidur merintih kesakitan. Obat tekanan darah dan minyak gosok yang dibawa dari desa sudah habis. Pak Surya buru-buru berlari ke apotek besar di ujung jalan untuk membeli obat impor untuk istrinya agar meredakan nyeri. Uang pembelian obat itu telah benar-benar menguras habis uang receh terakhir di dana pensiunnya. Malam itu, melalui layar kamera, saya melihat pertemuan keluarga yang sangat tegang berlangsung di ruang tamu. Pak Surya duduk di sofa. Wajahnya yang lelah menunjukkan kebingungan dan keputusasaan. Di atas meja kaca tergeletak dompet kulit usang yang kosong. Ia membolak-balik dompet itu. Menghela napas panjang. Ibu Kartika berbaring di kursi sandaran. Tangannya memijat dahi. Suaranya lemah tapi penuh perhitungan. Ia mengeluh uang terbuang sia-sia. Bahkan bernapas saja butuh uang. Ia berbalik menatap Budi yang terlihat lesu setelah seharian bekerja dan mulai menghasut Pak Surya untuk bertindak. Ia menganalisis bahwa Budi bekerja sebagai insinyur dengan gaji pas-pasan dan harus membayar bunga bank setiap bulan. Dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk menghidupi seluruh keluarga? Sementara itu, saya sebagai kepala tim pemasaran, dengan gaji bulanan yang lumayan dan sedang dalam perjalanan dinas ke luar negeri dengan semua biaya ditanggung perusahaan. Tentu rekening saya sedang tidak terpakai. Ibu Kartika meminta Pak Surya untuk menggunakan otoritasnya sebagai ayah untuk memaksa Budi menelepon saya segera. Tujuan panggilan itu bukan untuk menanyakan kabar, melainkan untuk memerintahkan saya agar mentransfer seluruh gaji bulan ini ke rekening Budi. Ia berdalih bahwa saya adalah menantu. Uang saya juga uang keluarga suami. Ketika keluarga sedang dalam kesulitan seperti ini, seorang menantu harus bertanggung jawab untuk membuka dompet dan memberikan tunjangan biaya hidup kepada mertua dan cucu-cucu. Pak Surya mendengar analisis istrinya yang terasa masuk akal lalu mengangguk setuju. Ia mengisyaratkan Budi untuk mengambil ponsel dan menekan nomor. Panggilan dari Indonesia masuk tepat di tengah hari ketika saya sedang makan siang di restoran mewah yang terletak di lantai dasar gedung perkantoran di Singapura. Saya sedang menikmati steak medium rare
Dengan suasana hati yang sangat santai. Melihat nama Budi berkedip di layar, saya langsung menebak tujuan panggilan ini. Pesta keuangan keluarga mertua pasti sudah sampai pada akhirnya. Saya dengan lembut meletakkan garpu, menyesap segelas anggur merah. Sengaja membiarkan telepon berdering beberapa kali lagi sebelum mengangkatnya. Benar saja. Budi membuka percakapan dengan nada suara yang ragu-ragu dan penuh kecanggungan. Ia bertele-tele menanyakan bagaimana cuaca di sana, apakah pekerjaan saya berat, apakah makanannya cocok dengan selera saya. Saya menjawab singkat, lugas. Meminta ia langsung pada intinya karena saya tidak punya banyak waktu istirahat makan siang. Mendengar sikap tegas saya, Budi akhirnya dengan ragu-ragu menjelaskan keadaan sulit keluarganya saat ini. Ia mengakui bahwa uang pensiun orang tuanya sudah habis total karena harus mengurus popok dan biaya makan ketiga keponakannya. Gaji bulanan ia bulan ini harus membayar cicilan kartu kredit dan biaya pengelolaan apartemen sehingga tidak ada sisa. Ia memohon agar saya mengirimkan sedikit gaji bulan ini ke rekeningnya agar ia bisa mengurus belanja dapur dan membeli obat-obatan untuk ibunya. Saya tertawa kecil. Tawa yang hampa dan penuh sindiran. Saya meletakkan ponsel di meja. Menyalakan mode speaker. Dengan santai memotong sepotong daging sapi dan memasukkannya ke mulut. Mengunyah perlahan. Setelah menelan makanan, saya baru dengan suara tegas menjawab Budi. Saya merinci dengan jelas setiap biaya mahal yang harus saya tanggung di negara termahal di dunia ini. Saya memberitahunya bahwa perusahaan hanya menanggung biaya tiket pesawat dan biaya sewa apartemen untuk bulan pertama. Bulan-bulan berikutnya, saya harus mengambil dari gaji saya sendiri untuk membayar ribuan dolar biaya hidup. Mulai dari makanan mahal di restoran, biaya transportasi dengan taksi online hingga biaya pembelian pakaian kerja kelas atas agar sesuai dengan posisi diplomatik perusahaan. Saya mengatakan terus terang bahwa uang yang saya hasilkan dengan keringat dan air mata, kecerdasan, dan dedikasi yang tak henti-hentinya bukan berasal dari langit. Itu digunakan untuk berinvestasi untuk masa depan dan karier saya sendiri. Bukan untuk memenuhi kebutuhan mewah tak berujung dari orang-orang yang tidak tahu diri. Saya melanjutkan dengan menekankan kembali janji mertua saya sebelumnya. Saya bertanya kepada Budi apakah keluarganya telah menegaskan tidak akan menghabiskan uang saya sepeser pun? Mengapa sekarang baru beberapa hari sudah menelepon memohon-mohon? Saya dengan tegas menolak tawaran Budi. Menegaskan, tidak akan mengirimkan meskipun hanya Rp1.000 pun. Di ujung telepon sana tiba-tiba terdengar suara bentrokan benda-benda. Suara Budi yang berteriak mencegah tenggelam oleh suara teriakan keras ayah mertua saya. Sepertinya Pak Surya berdiri tepat di samping Budi, menguping seluruh percakapan dan telah merebut ponsel dari tangan putranya. Melalui speaker, suara Pak Surya terdengar melengking, penuh kemarahan dan kehilangan kendali. Ia memaki saya dengan kata-kata yang sangat berat. Ia memaki saya sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih, egois dan picik. Ia mengatakan saya hidup senang dan tega melihat mertua dan cucu kandung kelaparan di rumah. Ia dengan suara tinggi mengancam akan menelepon ke desa untuk mencemarkan nama baik keluarga saya. Agar tetangga tahu bahwa orang tua saya tidak tahu cara mendidik anak perempuan. Saya sama sekali tidak gentar menghadapi ancaman kosong itu. Rasa hormat terakhir yang saya miliki untuk ayah mertua yang patriarkal ini telah benar-benar habis. Saya dengan tenang mengangkat ponsel, mendekatkannya ke mulut dan mengucapkan kalimat singkat dan tegas. Saya mengatakan kepada Pak Surya untuk melakukan apapun yang ia anggap benar. Tetapi jangan harap bisa mendapatkan sepeser pun dari kantong saya untuk membiayai ketergantungan beracun keluarga ini. Setelah itu, saya menekan tombol matikan telepon. Segera, saya memblokir nomor telepon Budi dan nomor-nomor kontak keluarga mertua yang akrab, untuk memastikan mereka tidak bisa terus-menerus menelepon mengganggu saya lagi. Saya melanjutkan menikmati makan siang saya yang luar biasa. Dalam hati merasa sangat lega karena baru saja memutuskan rantai tak terlihat yang telah membelenggu diri saya selama bertahun-tahun.
Penolakan dingin dan tindakan blokir nomor telepon saya yang tegas telah memberikan pukulan telak pada harga diri Pak Surya yang melangit dan menyulut api kemarahan yang membara di hati Ibu Kartika. Di rumah, kedua mertua saya tidak bisa menelan amarah yang mencekik tenggorokan ini. Ibu Kartika terbaring di sofa, memegangi dada yang terengah-engah. Terus-menerus menyalahkan nasib buruk karena menikah dengan menantu yang aneh. Dalam pikiran sempit dan kolotnya, seorang menantu yang bekerja dan menghasilkan uang tetapi tidak secara otomatis menyerahkan semuanya kepada keluarga suami untuk menghidupi mertua dan mengurus cucu-cucu adalah dosa besar. Pelanggaran serius terhadap tradisi. Terjepit dalam kesulitan finansial. Ditambah dengan rasa kesal ingin membalas dendam dengan segala cara. Ibu Kartika memutuskan untuk melancarkan pukulan psikologis yang ia anggap paling kejam. Ia selalu percaya bahwa kelemahan fatal bagi setiap wanita Indonesia adalah kehormatan keluarga asalnya. Ia memutuskan untuk menggunakan strategi status mertua untuk menekan. Memaksa pihak besan untuk campur tangan. Memaksa saya agar patuh mengirimkan uang kembali. Ia dengan gemetar mengambil ponsel hitam putih dari saku bajunya. Mencari kontak dan langsung menelepon ibu kandung saya di desa. Ibu kandung saya adalah seorang pensiunan guru sekolah dasar. Sangat berbeda dengan sifat Ibu Kartika yang seringkali tergesa-gesa atau membuat keributan. Ibu saya adalah orang yang sangat tenang, berpengetahuan luas, dan sangat bijaksana dalam bersikap. Ia tinggal sendirian di rumah genteng 3 kamar yang tenang di sebuah desa pinggiran Denpasar. Setiap hari ia merawat kebun buah dan berpartisipasi dalam kegiatan puisi di perkumpulan lansia. Ketika menerima telepon dari besannya, ibu saya baru saja selesai memetik sekeranjang sayur bayam dari kebun dan masuk ke rumah. Ia membersihkan tangan, duduk di kursi kayu jati, menuangkan secangkir teh hijau, lalu dengan tenang menempelkan ponsel ke telinga. Begitu Ibu Kartika mendengar suara ibu saya halo. Belum sempat ibu saya menyapa dengan sopan. Ia langsung memuntahkan rentetan keluhan seperti air bah. Suara Ibu Kartika menangis terseduh-seduh. Sengaja berlagak sebagai korban yang sangat menyedihkan yang sedang dianiaya dengan kejam. Ia merinci keadaan kacau keluarga saat ini. Ia menciptakan drama tragis tentang 2 orang tua yang sakit-sakitan harus berjuang merawat 3 anak yatim piatu yang malang. Ia melebih-lebihkan setiap detail. Menuduh saya sebagai menantu yang tidak tahu berterima kasih. Menelantarkan rumah dan pergi ke luar negeri bersenang-senang. Ia menuduh saya sebagai anak durhaka karena tega menolak mengirimkan uang untuk menyelamatkan keluarga suami saat dalam bahaya. Tidak berhenti pada pencemaran nama baik saya. Ibu Kartika juga menggunakan kata-kata terselubung untuk menyindir cara mendidik ibu saya. Ia mengatakan ibu saya yang berprofesi sebagai guru puluhan tahun tidak bisa mengajari anaknya etika menjadi menantu. Membiarkan anaknya meremehkan keluarga suami. Ia menuntut ibu saya untuk segera menelepon dan menasihati saya. Memaksa saya untuk mengirimkan uang sebagai tebusan kesalahan kepada keluarga suami. Jika tidak, maka keluarganya akan mengembalikan saya ke tempat asal. Tidak sudi mengakui menantu yang tidak patuh ini lagi. Di ujung telepon sana, ibu saya mendengarkan dengan tenang dari awal hingga akhir seluruh keluhan panjang dan penuh paksaan dari Ibu Kartika. Ia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Tidak terburu-buru meminta maaf atas nama putrinya. Juga tidak memberikan pembelaan apapun. Ibu saya memahami esensi masalah ini dengan sangat baik. Saya telah menelepon dan curhat kepada ibu tentang segala hal sejak saya mengemasi barang dan meninggalkan apartemen. Dari masalah judi dan perceraian Tari hingga masalah keluarga suami yang datang dan menguasai ruang hidup saya. Ibu saya selalu mendukung keputusan saya untuk membebaskan diri. Ketika Ibu Kartika sudah berbicara hingga tenggorokannya serak dan berhenti menunggu permintaan maaf yang merendahkan dari pihak besan, ibu saya baru dengan tenang berbicara. Suara ibu saya lembut dan merata. Tidak mengandung sedikitpun kemarahan atau sindiran. Tetapi tersembunyi kekuatan 1000 ton. Ibu saya mengatakan kepada besannya untuk tenang dan minum air agar tidak lelah. Semua masalah bisa diselesaikan.
Sikap tenang ibu saya seperti seember air dingin yang disiramkan langsung ke kesenangan ilusi Ibu Kartika. Secara diam-diam menandakan pukulan telak yang akan segera menimpa keluarga besan yang angkuh ini. Ibu kandung saya tetap duduk tenang di kursi panjang kayu jati. Tangannya mengangkat cangkir teh hijau. Menyesap sedikit. Dengan sikap yang sangat santai. Ia membiarkan Ibu Kartika melampiaskan semua kata-kata pahit, tuduhan, dan makian terhadap saya melalui telepon. Ketika suara napas terengah-engah Ibu Kartika yang penuh amarah dari ujung telepon sana terdengar, menandakan drama keluh kesah telah berakhir. Ibu saya baru dengan tenang meletakkan cangkir teh di meja. Suara ibu saya terdengar merata dan sangat sopan, tetapi setiap kata tajam seperti pisau. Ibu saya memanggil Ibu Kartika dengan dua kata besan yang penuh hormat lalu mulai dengan perlahan menjawab. Ibu saya mengatakan bahwa masalah perselisihan antara cucunya Maya dan cucunya Budi adalah masalah pribadi mereka. Orang tua seperti kita sebaiknya tidak terlalu ikut campur agar tidak merusak keadaan. Ibu saya menegaskan bahwa putrinya dididik dengan baik. Diajarkan dengan hati-hati sejak kecil, sehingga ia sepenuhnya percaya pada setiap keputusannya. Jika cucunya Maya memilih untuk pergi bekerja jauh dari rumah untuk mengembangkan karier, sementara menyerahkan urusan rumah tangga kepada suaminya dan keluarga mertua, maka pasti ada alasan mendalam dari pihak keluarga suami. Ibu saya menasihati Ibu Kartika untuk introspeksi diri dan keluarganya sebelum menelepon dan menyalahkan orang lain. Ibu Kartika mendengar perkataan ibu saya lalu tersedak, hendak membantah lagi. Tetapi ibu saya tidak memberinya kesempatan itu. Ibu saya berdeham dan beralih ke topik yang sama sekali berbeda. Topik yang sengaja disembunyikan oleh keluarga Pak Surya dan Ibu Kartika selama 8 tahun terakhir. Ibu saya dengan lembut mengingatkan kenangan hari pernikahan saya dan Budi. Saat itu Budi dan saya sangat ingin memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di Denpasar. Tapi uang tabungan kami hanya cukup setengahnya. Mertua saya saat itu berkeliling menceritakan kepada seluruh kerabat bahwa mereka akan memberi uang kepada putranya untuk membeli apartemen. Tapi pada hari pembayaran uang muka, Pak Surya dan Ibu Kartika justru datang ke rumah ibu saya di desa. Keduanya, dengan rendah hati menjelaskan keadaan sulit mereka. Menggunakan segala macam kata-kata manis untuk meminjam uang sebesar 500 juta rupiah dari ibu saya. Mereka bersumpah bahwa mereka hanya meminjam sementara untuk membayar uang muka agar tidak terlambat. Nanti setelah tanah di desa terjual, mereka akan segera membawa uang itu untuk melunasi hutang kepada ibu saya. Ibu saya menyayangi putrinya dan juga menantu laki-lakinya. Ia juga percaya pada janji besannya, sehingga ia menarik seluruh uang tabungan dan uang hasil penjualan kebun kecil di belakang rumah dan memberikannya kepada Pak Surya. Ibu saya menyebutkan dengan jelas setiap jumlah uang, setiap periode waktu. Ibu saya mengatakan bahwa 500 juta rupiah 8 tahun yang lalu adalah harta yang sangat besar bagi seorang pensiunan guru miskin. Namun, sejak saat itu hingga sekarang, tanah di desa Pak Surya dan Ibu Kartika sudah terjual entah kapan. Uang hasil penjualan itu, mereka berikan kepada putri bungsu mereka, Tari, sebagai modal usaha. Sama sekali tidak menyentuh hutang 500 juta rupiah kepada ibu saya. Berkali-kali ibu saya sakit dan harus ke rumah sakit. Saya harus pontang-panting ke sana kemari. Ibu saya juga tidak pernah membuka mulut untuk menagih hutang karena takut besannya malu. Takut putrinya nanti diolok-olok di rumah suami. Suara ibu saya tiba-tiba berubah tegas. Ibu saya menyatakan terus terang bahwa jika Ibu Kartika sudah merendahkan putrinya sebagai orang yang tidak berpendidikan, meremehkan keluarga ini sebagai orang yang tidak beruntung, maka ibu saya juga tidak perlu lagi menjaga kehormatan besannya. Ibu saya meminta Ibu Kartika untuk memberitahu Pak Surya agar segera menyiapkan uang sebesar 500 juta rupiah untuk dikembalikan kepada saya bulan ini. Setelah hutang lunas, ia mau mengusir putrinya kemanapun. Ibu saya akan dengan senang hati menerimanya. Ibu, saya menambahkan satu kalimat lagi bahwa jika besannya tidak punya uang untuk membayar,
Ia akan meminta bantuan hukum dan menunjukkan surat perjanjian pinjaman yang ditandatangani lengkap oleh Pak Surya kepada pemerintah desa untuk diselesaikan secara transparan. Di ujung telepon sana, keheningan mencekam. Ibu Kartika tertegun, menjatuhkan ponselnya ke kursi. Pak Surya yang sedari tadi duduk di samping menguping. Wajahnya berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Kebenaran telanjang yang terbongkar menghancurkan harga dirinya yang sudah lama ia jaga menjadi berkeping-keping. Hutang besar yang ia kira telah berhasil ia tutupi kini terungkap ke permukaan dengan cara yang paling memalukan. Pak Surya gemetar. Buru-buru meraih dan mematikan telepon. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Suasana di ruang tamu apartemen saat ini menjadi mencekik dan sunyi mengerikan. Hanya terdengar napas terengah-engah kedua orang tua yang baru saja terbongkar wajah aslinya yang munafik dan serakah. Setelah panggilan telepon yang gagal dengan ibu kandung saya. Situasi keuangan keluarga mertua saya resmi mencapai titik terendah. Hari-hari berikutnya berlalu dalam suasana yang sangat suram. Uang makan sudah habis sama sekali. Makan malam keluarga hanya tersisa semangkuk sup sayur, bayam tawar dan beberapa acar terong yang asin. 3 anak tari menangis meraung-raung karena lapar dan menginginkan daging. Ibu Kartika terbaring merintih di tempat tidur karena serangan darah tinggi. Tetapi tidak ada uang untuk membeli obat penurun tekanan darah yang bagus. Budi berangkat kerja dari pagi buta sampai larut malam. Membawa wajah murung dan kelelahan yang luar biasa. Pak Surya mondar-mandir di ruang tamu. Kedua tangan terlipat di belakang punggung. Dahinya berkerut karena perhitungan hidup. Tiba-tiba pandangannya berhenti pada pintu ruang kerja saya yang terkunci. Ruangan itu terletak di sudut. Memiliki jendela besar menghadap taman. Luasnya cukup besar dan lapang. Sejak saya pergi, pintu itu tetap tertutup rapat. Terpisah sepenuhnya dari kebisingan dan kekotoran bagian lain rumah. Sebuah ide berani dan sangat tidak tahu malu muncul di benak ayah mertua yang patriarkal itu. Pak Surya berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah rumah putranya. Sebagai ayah, ia memiliki hak penuh untuk memutuskan segala sesuatu di rumah ini. Ia mendesah bahwa menantunya pergi beberapa bulan. Kamar itu dibiarkan kosong tidak terpakai sungguh sia-sia. Jika menyewakan kamar itu, setiap bulan setidaknya bisa menghasilkan beberapa juta rupiah. Uang itu cukup untuk ia membeli daging dan ikan untuk cucu-cucu, membeli obat untuk istrinya, dan memiliki sedikit uang saku tanpa harus meminta uang kepada putranya. Begitu terpikir, Pak Surya langsung mengambil ponsel ke balkon. Diam-diam menelepon nomor agen properti yang ditempel berantakan di tiang listrik di bawah lingkungan. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik rumah. Sedang memiliki kamar kosong yang lengkap dengan perabot. Perlu disewakan segera. Harga bisa dinegosiasikan lebih murah dari pasar. Asalkan penyewa langsung pindah dan membayar uang muka beberapa bulan di muka. Agen properti yang mendengar harga murah itu langsung bersemangat menerima tawaran. Berjanji sore nanti akan membawa klien untuk melihat kamar secara langsung. Tepat pukul 3 sore. Bel pintu berdering nyaring. Pak Surya buru-buru menyisir rambutnya yang tipis. Merapikan kerah bajunya lalu membukakan pintu. Di luar berdiri seorang agen properti berkaus kemeja bergaris. Terlihat cerdik. Bersama seorang wanita muda yang tampak seperti mahasiswa atau orang yang baru bekerja. Agen properti itu melirik sekeliling ruang tamu. Senyum di bibirnya langsung kaku. Pemandangan yang terhampar di hadapan para tamu sungguh mengerikan. Lantai lengket dengan noda air berminyak dan remah-remah makanan. Piring dan sumpit kotor menumpuk di wastafel berbau asam. Doni dan Lisa sedang berebut mainan. Berteriak histeris. Rio sedang menangis histeris di sudut dinding karena mengompol. Bau busuk yang menyengat membuat gadis yang melihat kamar itu harus menutup hidung. Sedikit meringis dan mundur selangkah. Pak Surya memerah karena malu. Ia buru-buru menendang tumpukan mainan yang berserakan ke samping. Tersenyum canggung mengundang tamu masuk ke rumah. Ia membela diri bahwa rumahnya banyak cucu kecil jadi agak berantakan sedikit. Nanti ia bersihkan langsung rapi lagi.
Ia menuntun agen properti dan gadis itu langsung menuju ruang kerja saya. Sesampai di sana, Pak Surya mencoba memutar gagang pintu tetapi tidak bisa. Ia merogoh saku dan laci di koridor tetapi tidak menemukan kunci cadangan. Lalu berbalik dan mengatakan kepada agen properti untuk menunggu sebentar agar ia bisa memanggil tukang kunci untuk membongkar kunci. Ia menjelaskan secara rinci bahwa ini adalah kamar putrinya yang sudah menikah dan ditinggalkan. Barang-barang di dalamnya semuanya barang bagus. Penyewa tinggal membawa koper. Pak Surya sedang sibuk melukiskan gambaran indah tentang kamar yang tenang untuk meyakinkan pelanggan agar membayar uang muka. Sama sekali tidak memperhatikan suara gemerincing kunci pintu utama yang baru saja dibuka dari luar. Pintu utama terbuka lebar. Budi masuk ke rumah dengan wajah lesu dan pucat. Hari ini ia izin setengah hari kerja karena tekanan pekerjaan ditambah kelelahan akibat kurang tidur berkepanjangan membuatnya hampir pingsan di kantor. Ia hanya ingin pulang ke rumah, merebahkan diri sebentar untuk memulihkan tenaga. Tetapi pemandangan yang menyambutnya justru adalah kemunculan dua orang asing yang berdiri di depan pintu ruang kerja istrinya. Sementara ayah kandungnya sedang sibuk menelepon tukang kunci. Budi mengerutkan kening. Melangkah cepat bertanya ada apa di sini. Pak Surya melihat putranya pulang lebih awal lalu terkejut bukan main. Sampai menjatuhkan ponselnya ke lantai. Agen properti dengan cepat berbalik. Tersenyum basa-basi menjelaskan bahwa bapak tua baru saja menelepon meminta ia membawa klien untuk melihat kamar untuk disewakan. Mereka sedang berniat memanggil tukang untuk membongkar kunci pintu karena bapak tua tidak sengaja menghilangkan kuncinya. Mendengar dua kata membongkar kunci dan menyewakan, raut wajah Budi berubah total. Matanya melotot. Otot wajahnya berkedut terus-menerus. Seluruh tekanan, rasa kesal, dan penderitaan selama berhari-hari tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Budi berteriak nyaring, meminta agen properti dan gadis itu segera keluar dari rumahnya. Agen properti melihat sikap agresif Budi lalu ketakutan. Buru-buru menarik tangan kliennya dan langsung kabur keluar. Tidak lupa bergumam mengutuk orang gila. Budi membanting pintu. Berbalik menghadap ayah kandungnya. Wajahnya garang penuh amarah. Kedua tangannya terkepal erat hingga urat-urat hijau menonjol. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang 35 tahun. Putra yang selalu patuh pada perintah ayahnya itu berani berbicara lantang dan membantah ayahnya. Budi menunjuk langsung ke pintu ruang kerja. Suaranya serak karena marah. Ia bertanya kepada ayahnya hak apa yang ia miliki sehingga berani memanggil orang asing untuk membongkar kunci kamar istrinya. Ia mengingatkan Pak Surya bahwa rumah ini adalah hasil keringat dan air mata ia dan istrinya yang dicicil. Ditambah pinjaman dari keluarga ibu saya baru bisa didapatkan. Istrinya sedang pergi. Kamar itu adalah ruang pribadi. Adalah harta pribadi ia yang menyimpan banyak dokumen penting perusahaan. Ia menyalahkan ayahnya mengapa memiliki pemikiran dan tindakan yang begitu tidak tahu malu hingga berniat menyewakan harta menantunya untuk mendapatkan beberapa juta rupiah. Pak Surya dimarahi langsung oleh putranya lalu marah hingga gemetar. Ia mengangkat tangan hendak menampar Budi dengan keras. Mulutnya terus-menerus memaki putranya sebagai anak durhaka. Berani meremehkan ayahnya dan kurang ajar. Ia membela diri bahwa ia melakukan itu juga hanya karena khawatir akan rumah ini. Khawatir akan uang untuk membeli beras dan memberi makan cucu-cucu. Ia sendiri tidak mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Tetapi Budi sama sekali tidak menghindar dari tamparan itu. Ia berdiri tegak seperti patung batu. Menepis tangan ayahnya. Ia berteriak kesakitan dan putus asa. Ia mengatakan bahwa keluarga ini telah hancur oleh harga diri dan kebiasaan bergantung orang tuanya. Ia menyalahkan orang tuanya mengapa terus-menerus buta memanjakan tari. Menyeret ketiga anaknya ke sini untuk menyusahkan ia dan istrinya. Ia menuduh ketidakpedulian mereka telah mendorong istrinya yang baik hati untuk pergi. Mendorong hidupnya ke dalam neraka dunia yang tidak ada hari tenang. Budi dengan tegas menyatakan bahwa ia lebih baik membakar rumah ini daripada membiarkan siapapun mengganggu harta dan kehormatan istrinya lagi.
Pak Surya mendengar perkataan putranya lalu terhuyung mundur beberapa langkah. Jatuh terduduk di sofa. Memegangi dada terengah-engah. Ia tidak menyangka putranya yang lemah lembut kini berani melawan dengan begitu keras. Di tengah suasana rumah yang tegang hingga terasa akan meledak, serangkaian suara keras terdengar. Memutus pertengkaran ayah dan anak itu. Itu adalah suara ketukan pintu yang sangat keras dengan benda-benda keras seperti tongkat besi. Disertai teriakan makian yang terdengar dari koridor. Ketukan pintu semakin kuat. Seolah ingin mendobrak kunci. 3 anak kecil yang tadinya menangis tiba-tiba diam. Meringkuk ketakutan di sudut dinding. Ibu Kartika dari kamar tidur juga merangkak keluar. Wajahnya pucat pas. Budi menelan ludah. Berusaha tenang melangkah membuka pintu. Pintu baru saja terbuka sedikit. Sekelompok sekitar 4 pria bertubuh besar langsung masuk ke rumah. Mereka berkepala plontos. Lengan dan leher mereka dipenuhi tato dengan motif aneh yang terlihat sangat mengerikan. Pemimpin mereka mengenakan kaos hitam ketat. Wajahnya garang penuh bekas luka. Tangannya memegang pipa besi yang berkilat. Pria itu menggebrak keras pipa besi itu ke meja kaca di ruang minum. Membuat meja itu retak panjang. Suara nyaring yang memekakkan telinga membuat Ibu Kartika terkejut. Berteriak histeris. Lalu memegangi dada dan jatuh pingsan di kursi. Pemimpin itu langsung menunjuk pipa besi ke wajah Budi, dan berbicara dengan suara berat penuh ancaman. Ia bertanya apakah ini rumah kakak Tari. Budi gemetar mengangguk membenarkan. Pria bertato itu lalu tersenyum sinis. Mengeluarkan setumpuk kertas kusut dari saku celananya dan melemparkannya ke wajah Budi. Ia berteriak keras meminta keluarga Budi segera memanggil gadis bernama Tari itu ke sini untuk melunasi hutang. Ia mengungkapkan kebenaran mengerikan yang membuat semua orang di ruang tamu seolah disambar petir. Ternyata masalah perceraian Tari bukan semata-mata karena suaminya mencampakkannya seperti yang selalu dibela oleh Pak Surya dan Ibu Kartika selama ini. Kenyataannya Tari telah diam-diam terlibat dalam perjudian online bertahun-tahun yang lalu. Ia menipu uang suaminya, mencuri sertifikat tanah rumah suaminya dan menggadaikannya untuk mendapatkan uang yang ia hamburkan dalam permainan judi. Suaminya mengetahui kebenaran yang mengejutkan ini lalu dengan tegas mengajukan gugatan cerai. Mengusirnya dari rumah dan menolak merawat ketiga anaknya untuk memutuskan semua hubungan dengan hutang piutang. Saat ini, jumlah uang yang Tari pinjam dengan bunga tinggi dari kelompok preman ini telah mencapai ratusan juta rupiah. Ditambah lagi bunga beranak pinak yang terus bertambah setiap hari. Tari telah melarikan diri dan tidak bisa dihubungi selama beberapa minggu. Para rentenir mencari sampai ke desa. Pak Surya berusaha mencari tahu berita. Baru tahu bahwa ia dan istrinya telah pindah untuk tinggal bersama putra sulung mereka di kota. Mereka langsung datang ke sini. Bertekad untuk bertahan di sini untuk menagih hutang. Pemimpin itu dengan lantang menyatakan bahwa mereka tidak peduli di mana Tari bersembunyi. Mereka hanya tahu prinsip ada pinjaman, ada pembayaran. Jika anak perempuan berhutang, maka orang tua dan kakak kandung harus bertanggung jawab untuk menanggungnya. Ia memberi keluarga Budi waktu tepat 3 hari untuk mengumpulkan uang sebesar 300 juta rupiah pokok dan bunga untuk membayar mereka. Jika setelah 3 hari tidak ada uang, mereka akan menyiram cat merah ke seluruh pintu rumah. Akan menyebarkan selebaran mencemarkan nama baik di seluruh kompleks apartemen dan bahkan akan berjaga di gerbang sekolah Doni dan Lisa untuk mengganggu. Setelah mengucapkan ancaman mengerikan itu, gerombolan preman bertato itu dengan marah pergi. Meninggalkan di belakang mereka tumpukan kehancuran dan ketakutan yang luar biasa menyelimuti seluruh keluarga mertua. Setelah para rentenir pergi, apartemen itu diselimuti suasana suram dan mencekik. Budi duduk bersimpuh di lantai kayu yang dingin. Kedua tangannya memegangi kepala. Rambutnya acak-acakan. Ia melihat lembaran kertas catatan hutang dengan sidik jari merah adiknya yang berserakan di lantai. Merasakan segala sesuatu di sekitarnya runtuh sepenuhnya. Pak Surya duduk terhuyung di sofa. Matanya kosong tak berjiwa. Ibu Kartika terus-menerus menyeka air mata. Mulutnya bergumam menyalahkan nasib yang kejam.
Ketiga anak itu sepertinya juga merasakan bahaya yang baru saja berlalu sehingga tidak berani menangis keras. Hanya saling memeluk terseduh-seduh di sudut rumah. Sekitar pukul 9 malam. Ketika semua orang masih terlarut dalam keputusasaan, terdengar ketukan pintu yang pelan dan ragu-ragu. Budi dengan lesu berdiri dan membukakan pintu. Di luar berdiri Tari, adik ipar yang berharga itu. Penyebab segala bencana. Sangat berbeda dengan penampilannya yang modis sehari-hari. Tari terlihat sangat lusuh. Rambutnya acak-acakan berminyak keringat. Pakaiannya berantakan kotor berdebu. Matanya cekung menunjukkan kepanikan orang yang sedang bersembunyi. Tari menyelinap masuk ke rumah dengan cepat. Buru-buru menutup pintu dengan keras lalu mengunci. Hati-hati seolah takut ada yang mengejar di belakangnya. Begitu melihat orang tuanya, Tat Akshirmannya, Tari langsung menangis terseduh-seduh. Berlari berlutut di lantai. Memeluk kaki Ibu Kartika. Ia terus-menerus mengeluh bahwa ia ditipu orang. Bahwa ia kehilangan segalanya dan tidak punya tempat bergantung lagi. Ia memohon orang tuanya berbelas kasihan menyelamatkan hidupnya. Budi berdiri bersedekap melihat drama tangisan adiknya dengan tatapan marah yang luar biasa. Ia dengan dingin menanyai Tari tentang kebenaran di balik surat hutang 300 juta rupiah dari preman. Tari melihat tidak bisa menyangkal lagi. Lalu terseduh-seduh, mengakui semua kesalahannya. Ia menangis membela diri bahwa awalnya ia hanya ingin bermain beberapa putaran untuk mendapatkan sedikit uang popok dan susu untuk anaknya. Siapa sangka semakin berusaha memulihkan kerugian semakin kalah. Sampai ia menyadari jumlah hutangnya sudah melebihi kemampuannya untuk membayar. Budi dengan marah berteriak keras menanyakan bagaimana Tari akan menyelesaikan hutang besar ini, atau apakah ia akan membiarkan para preman menghancurkan rumah ini dan menculik anak-anaknya. Alih-alih menunjukkan penyesalan dan menawarkan rencana untuk bekerja membayar hutang. Tari malah berhenti menangis. Mengangkat mata penuh perhitungan melirik ke sekeliling apartemen 3 kamar tidur yang luas. Ia mengajukan tawaran yang begitu tidak tahu malu hingga membuat pendengarnya terkejut. Tari mengatakan apartemen Budi ini sangat luas dan terletak di pusat kota sehingga pasti laku mahal. Ia menyarankan Budi untuk menjual saja apartemen ini. Membeli apartemen yang lebih kecil di pinggiran kota untuk ditinggali agar lebih hemat. Uang selisihnya. Budi mengambil 300 juta untuk diberikan kepada Tari guna melunasi hutang preman untuk menebus nyawanya. Ia bahkan berani berargumen bahwa saudara kandung itu seperti tangan dan kaki saat dalam kesulitan. Seorang kakak laki-laki harus mengulurkan tangan untuk menolong adiknya barulah sesuai dengan etika sebagai manusia. Budi mendengar kata-kata gila itu. Merasakan dadanya seperti ditusuk pisau tajam. Ia berbalik menatap ayah dan ibu kandungnya. Menunggu penolakan keras dari mereka. Tetapi Pak Surya dan Ibu Kartika sama-sama diam. Mereka menundukkan kepala. Tidak mengucapkan sepatah kata pun membela harta benda putranya. Juga tidak melontarkan makian kepada putri mereka yang durhaka. Keheningan persetujuan orang tuanya itu adalah jawaban paling kejam bagi Budi. Mereka siap mengorbankan seluruh kerja keras, masa depan, dan rumah tangga putra sulung mereka hanya untuk menutupi dan menyelamatkan kesalahan putri kesayangan mereka. Kebenaran yang kejam ini benar-benar menghancurkan sedikit pun perasaan ikatan darah terakhir yang tersisa di hati suami yang lemah lembut itu. Budi tertawa pahit. Air mata kemarahan mulai mengalir di pipinya yang cekung. Dari layar tablet di apartemen Singapura, saya menyaksikan setiap momen yang terjadi di ruang tamu rumah saya di Denpasar. Senyum pahit dan air mata kemarahan Budi seperti percikan api yang menyulut bom waktu yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Keheningan persetujuan mertua saya atas tawaran menjual rumah untuk membayar hutang adik ipar adalah tetesan terakhir yang meruntuhkan tembok bakti buta yang selalu Budi jaga. Budi menyeka air mata di wajahnya. Postur tubuhnya tiba-tiba menjadi kokoh dan penuh amarah. Ia melangkah ke depan Tari. Melotot menatap adik perempuannya yang meringkuk di lantai. Suara Budi terdengar jelas dan tegas. Tidak ada lagi rasa segan atau kompromi. Ia menunjuk langsung ke wajah Tari.
dengan lantang membongkar wajah asli kakaknya. Budi memarahi Tari sebagai orang yang sangat egois. Orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya tahu mengumpulkan untuk dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Ia mengingatkan berapa kali Tari menyebabkan masalah di desa. Mulai dari mencuri uang tabungan orang tua, untuk membeli pakaian hingga menipu uang kerabat. Setiap kali orang tua selalu maju untuk membereskan akibatnya. Tapi kali ini Tari sudah melewati batas dengan terlibat dalam perjudian dan menyeret sekelompok preman ke rumah kakaknya untuk mengancam. Budi menggeram setiap kata dengan jelas bahwa ia tidak akan pernah menjual satu bata pun di rumah ini untuk membayar hutang kebiasaan buruk Tari. Tari mendengar kakaknya memarahi lalu terkejut bukan main. Matanya menunjukkan ketakutan tetapi tetap berusaha membantah. Ia berdalih bahwa saudara kandung harus saling menolong saat dalam kesulitan. Menyalahkan Budi sebagai orang yang berdarah dingin yang melihat kematian tetapi tidak menolong. Mendengar pembelaan itu, Budi marah sampai tertawa. Tawanya bergema di seluruh ruang tamu yang berantakan. Terdengar sangat menyedihkan dan penuh kepahitan. Setelah itu, Budi berbalik menatap lurus ke mata ayah kandungnya. Ia melampiaskan seluruh kekesalan selama bertahun-tahun dan pertanyaan tajam seperti pisau. Budi bertanya kepada Pak Surya bahwa di mata ayah dan ibu putranya, ini sebenarnya apa? Apakah ia hanya mesin pencari uang? Tirai untuk ayah dan ibu berlindung dari kesalahan putri bungsu mereka. Budi dengan keras mengecam kebiasaan buta orang tuanya yang selalu menutupi kesalahan. Ayah mengkritik orang tuanya yang selalu memaksanya untuk mengalah kepada adiknya sejak kecil. Memaksanya untuk memikul semua tanggung jawab keluarga besar dan melupakan bahwa ia juga memiliki keluarga kecil yang perlu dilindungi. Budi mengingatkan kembali pinjaman sebesar 500 juta rupiah yang keluarga Pak Surya pinjam dari ibu mertuanya 8 tahun lalu untuk uang muka membeli apartemen ini. Ia dengan sedih menceritakan hari-hari ketika ia dan istrinya harus menahan lapar dan dahaga. Bekerja keras siang malam untuk membayar bunga bank setiap bulan. Ia menceritakan tentang keringat. Malam-malam tanpa tidur menjalankan proyek saya untuk membeli setiap perabot di rumah. Budi dengan yakin menegaskan bahwa rumah ini adalah hasil keringat dan air mata, darah dan daging, ia dan istrinya. Sama sekali bukan harta yang jatuh dari langit untuk ayah dan ibu serta adiknya yang bisa dijual begitu saja. Pak Surya duduk di sofa. Wajahnya berkerut karena marah dan malu. Ia berusaha mempertahankan sedikit kewibawaan seorang ayah dengan berteriak keras. Dilarang Budi berbicara kurang ajar kepada orang tua yang melahirkan. Tetapi Budi sama sekali tidak gentar seperti dulu. Ia mendekati Pak Surya. Matanya tajam dan berapi-api. Budi menyatakan dengan tegas bahwa ia lebih baik membakar habis apartemen ini dengan tangannya sendiri. Ia lebih baik mati di sini daripada membiarkan siapapun, termasuk orang tua kandungnya, mengganggu hak dan ruang hidup istrinya lagi. Budi menekankan bahwa kelemahan dirinya sendiri dan pemaksaan yang tidak masuk akal dari keluarga telah mendorong istrinya yang baik hati untuk pergi dari rumah. Ia bersumpah tidak akan membiarkan tragedi itu berlanjut. Ia meminta Pak Surya, Ibu Kartika, dan Tari untuk mencari cara sendiri menyelesaikan tumpukan hutang yang disebabkan oleh Tari. Jangan harap bisa menyeretnya ke dalam lumpur ini. Setiap perkataan Budi seperti palu godam yang menghantam langsung pemikiran kolot dan kebiasaan bergantung orang-orang terdekat di keluarganya. Ruang tamu tiba-tiba diselimuti keheningan yang menakutkan. Hanya terdengar napas terengah-engah Budi yang penuh kekesalan dan isak tangis ketakutan dari ketiga anak kecil yang berdiri meringkuk di sudut dinding. Kesadaran suami yang lemah lembut itu akhirnya datang. Meskipun harga yang harus dibayar untuk kedewasaan yang terlambat ini sangat mahal, perlawanan sengit dan kata-kata tajam Budi tampaknya telah melampaui batas toleransi psikologis Ibu Kartika. Sepanjang hidupnya sebagai ibu, ia selalu percaya bahwa putra sulungnya yang baik hati dan berbakti akan selamanya patuh pada segala pengaturannya. Ia selalu menganggap bahwa pengorbanan Budi untuk adiknya adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, saat ini, kebenaran itu telah runtuh sepenuhnya di hadapannya. Tuduhan tajam tentang pembiaran buta,
tentang hutang 500 juta rupiah kepada keluarga besan. Dan terutama bayangan diancam preman telah menjadi guncangan mental yang terlalu besar. Ibu Kartika duduk di kursi sandaran. Kedua tangannya memegangi dada yang berdebar kencang. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya kebiruan bergetar tak bisa berkata-kata. Ia berusaha memaksakan diri ke depan. Matanya menunjukkan kepanikan yang ekstrem lalu tiba-tiba terjatuh ke lantai dingin. Tubuhnya sedikit kejang. Napasnya tersendat dan lemah. Pemandangan di ruang tamu segera jatuh ke dalam kekacauan yang ekstrem. Doni, Lisa, dan Rio melihat nenek mereka terjatuh ke tanah lalu berteriak memanggil nenek. Pak Surya dengan canggung melompat dari sofa. Tersandung tumpukan mainan, lalu jatuh terjerembab dan merangkak ke samping istrinya. Ia mengguncang bahu Ibu Kartika dengan kuat. Mulutnya terus-menerus memanggil nama istrinya dalam keputusasaan. Tari yang ketakutan mundur ke belakang. Kedua tangannya menutupi wajah menangis terseduh-seduh tetapi tidak berani maju membantu. Budi meskipun sedang diliputi kemarahan. Namun naluri seorang anak tidak membiarkannya berdiri melihat ibunya dalam kondisi kritis. Ia berlari ke samping Ibu Kartika. Dengan cepat melonggarkan kerah baju ibunya agar mudah bernapas. Sekaligus mengeluarkan ponsel dari saku celananya dan menelepon ambulans. Tangan Budi gemetar. Suaranya tercekat saat memberitahukan alamat, kompleks apartemen dan kondisi pasien kepada petugas medis. Setelah menutup telepon, ia berbalik memarahi Tari. Menyuruhnya membawa ketiga anak ke kamar tidur. Mengunci pintu untuk menghindari keributan lebih lanjut. Kurang dari 15 menit kemudian, suara sirene ambulans meraung-raung di seluruh lingkungan. Memecah kesunyian malam. Para petugas medis dengan cepat membawa Tandu ke apartemen. Memberikan pertolongan pertama di tempat lalu segera membawa Ibu Kartika turun ke ambulans. Budi dan Pak Surya bergegas mengikuti di belakang. Wajah mereka semua sangat tegang. Di Rumah Sakit Umum Daerah Denpasar, suasana di ruang gawat darurat sangat mencekik. Setelah lebih dari 1 jam melakukan berbagai pemeriksaan dan röntgen darurat, dokter jaga keluar dari ruang gawat darurat dengan wajah yang sangat serius. Ia memberitahukan kepada keluarga bahwa Ibu Kartika mengalami serangan jantung akut akibat stres saraf yang berlebihan ditambah penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi pasien saat ini sangat kritis. Perlu segera dilakukan operasi pemasangan stent arteri koroner untuk menyelamatkan nyawanya. Dokter menyerahkan selembar surat uang muka biaya rumah sakit dan meminta keluarga untuk segera membayar ratusan juta rupiah untuk prosedur masuk ruang operasi. Belum termasuk biaya perawatan intensif dan obat-obatan mahal setelah operasi. Mendengar angka ratusan juta rupiah, Pak Surya seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Jatuh terduduk di kursi plastik di sepanjang koridor rumah sakit. Kedua tangannya yang kasar memegangi wajah tuanya yang berlinang air mata. Pada saat ini, ia baru tersadar akan kenyataan kejam. Keluarganya benar-benar hancur. Rekening bank kosong. Uang pensiun sudah habis karena makanan cepat saji yang sia-sia dari ketiga cucunya. Putrinya adalah seorang penjahat yang sedang memikul hutang preman yang menggantung di kepalanya. Putra sulungnya sedang memikul hutang bank untuk membeli rumah dan telah sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada keluarga. Rumah tangganya, yang selalu ia banggakan dan bicarakan kepada tetangga, kini hanya tersisa tumpukan abu dingin. Penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti hati pria patriarkal itu ketika ia menyadari bahwa pemaksaan dan keberpihakan yang tidak masuk akal darinya sendiri telah dengan tangannya sendiri mendorong seluruh keluarga ke jalan buntu tanpa jalan keluar. Koridor Rumah Sakit Umum Daerah Denpasar pada pukul 2 pagi hening dan dingin. Hanya terdengar langkah kaki perawat yang terburu-buru dan bau obat disinfektan yang menusuk hidung. Budi bersandar ke dinding yang dicat putih. Kedua tangannya dimasukkan jauh ke dalam saku celana. Matanya kosong menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup rapat. Di sakunya saat ini hanya tersisa beberapa juta rupiah biaya hidup bulan ini. Kartu kredit juga sudah mencapai batas maksimum. Jumlah uang muka operasi yang mencapai ratusan juta rupiah sungguh merupakan masalah yang tidak ada solusinya baginya. Saat ini,
Pak Surya menundukkan kepala di deretan kursi tunggu. Kedua bahunya bergetar seiring isak tangis yang tertahan. Tiba-tiba ia mengangkat wajahnya. Tatapan putus asa mengarah ke Budi. Tidak ada lagi sikap angkuh memerintah dari seorang ayah patriarkal. Suara Pak Surya kini serak dan memohon. Ia meminta Budi untuk menelepon saya. Memohon. Belas kasihan saya agar mengirimkan uang untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Ia tahu saya adalah orang yang memiliki rekening tabungan sendiri. Dan sedang bekerja di posisi tinggi. Pasti bisa mengumpulkan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Budi menggelengkan kepala. Suaranya lelah menjawab. Saya sudah memblokir nomor teleponmu beberapa hari yang lalu. Selain itu, dengan semua luka yang telah keluarga ini timbulkan padaku, aku tidak punya muka lagi untuk meminta bantuan. Mendengar perkataan putranya, Pak Surya langsung berdiri. Ia merebut ponsel dari tangan Budi. Dengan cepat memasang kartu SIM bekas yang baru saja ia dapatkan dari keluarga pasien di samping ranjang ke dalam ponsel. Ia bertekad harus bisa menelepon saya dengan segala cara. Di apartemen di Singapura. Ponsel kerja saya berdering terus-menerus. Melihat deretan nomor dari Indonesia menelepon di tengah malam, insting saya mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Saya menyalakan lampu tidur. Duduk bersandar di bantal. Dengan tenang menekan tombol jawab dan menyalakan speaker. Begitu saya menyebut nama. Di ujung telepon sana terdengar isak tangis pilu Pak Surya. Itu adalah pertama kalinya selama 8 tahun saya menjadi menantu. Saya mendengar suara ayah mertua yang patriarkal ini begitu merendahkan diri dan lemah. Pak Surya menangis terseduh-seduh memanggil saya dengan sebutan menantu yang sangat memohon. Ia memberitahukan bahwa ibu mertua saya sedang berada di ruang gawat darurat menunggu operasi jantung dan keluarga, saat ini tidak memiliki sepeser pun uang untuk membayar biaya rumah sakit. Pak Surya sepenuhnya membuang egonya yang sombong. Ia terus-menerus mengakui kesalahannya. Mengakui bahwa ia terlalu kolot, sombong dan ceroboh dalam memperlakukan saya. Ia meminta maaf karena telah ikut-ikutan istrinya menutupi kebiasaan buruk Tari. Meminta maaf karena telah acuh tak acuh membawa ketiga cucunya untuk menghancurkan ruang hidup saya. Dan meminta maaf karena telah menggunakan kata-kata kasar untuk memarahi saya. Ia memohon kepada saya untuk memaafkan semua kesalahan mereka. Memohon kepada saya untuk mentransfer uang ke rumah sakit agar dokter dapat melakukan operasi untuk menyelamatkan Ibu Kartika. Ia bersumpah bahwa setelah melewati kesulitan ini, ia akan memaksa Tari untuk bekerja melunasi hutang. Ia sendiri akan membawa cucu-cucu pulang ke desa untuk mengembalikan kedamaian kepada saya dan Budi. Saya duduk diam mendengarkan seluruh permohonan tulus Pak Surya. Air mata tidak jatuh. Dalam hati saya, saat ini hanya ada rasa dingin yang tak berujung. Air mata penyesalan Pak Surya yang terlambat tidak bisa menghapus luka dalam yang telah ditimbulkan oleh keluarganya kepada saya selama hampir 1 dekade terakhir. Saya tahu jika hari ini saya luluh dan mengirimkan uang, ketergantungan ini akan terus terulang dalam bentuk lain yang lebih canggih. Saya berdeham. Berbicara dengan nada tenang, namun tegas. Saya mengatakan kepada Pak Surya bahwa saya menerima permintaan maafnya. Tetapi saya tidak akan mentransfer uang apapun melalui rekening saat ini. Masalah sudah sampai pada titik ini. Semua kekacauan harus diselesaikan tuntas sekali, dan untuk selamanya. Saya memberitahukan secara singkat bahwa saya akan memesan tiket pesawat paling awal untuk kembali ke Indonesia hari ini juga. Mengenai pembayaran biaya rumah sakit untuk ibu mertua, saya akan langsung meninjau ketika saya berada di rumah sakit. Tanpa menunggu Pak Surya bertanya lebih lanjut, saya menutup telepon. Saya turun dari tempat tidur. Membuka lemari mengambil koper kecil. Mulai menyusun dokumen hukum penting yang telah saya siapkan sebelum perjalanan dinas. Drama ini sudah saatnya berakhir. 24 jam setelah panggilan telepon ayah mertua di malam hari, saya resmi menginjakkan kaki di depan pintu apartemen saya di Denpasar. Perjalanan jauh ditambah perjalanan dari bandara ke kota tidak membuat saya merasa lelah. Sebaliknya, saya merasa sangat segar.
memancarkan kesan dingin dan berwibawa seorang wanita yang memegang kendali dalam perang mempertahankan rumah tangga. Saya menggunakan kunci untuk membuka pintu dan masuk. Rumah itu masih mengeluarkan bau campuran yang tidak sedap. Doni, Lisa, dan Rio sedang duduk meringkuk menonton TV di ruang tamu. Pakaian mereka kotor. Tari tergeletak di sofa yang robek. Tangannya memainkan ponsel. Wajahnya terlihat lesu. Mendengar langkah kaki. Tari mengangkat kepala. Bertatapan dengan mata tajam. Saya lalu buru-buru duduk tegak. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tepat saat itu, pintu utama kembali terbuka. Budi masuk ke rumah. Di tangannya membawa kantong plastik berisi beberapa set pakaian yang kusut. Budi baru saja kembali dari rumah sakit untuk mengambil perlengkapan pribadi untuk Pak Surya. Melihat saya berdiri tegak di tengah rumah dengan koper bermerek. Budi terpaku. Matanya merah padam. Lingkaran hitam di bawah mata karena banyak malam tanpa tidur. Janggutnya tumbuh lebat. Terlihat sangat kurus. Budi ingin berlari memeluk saya. Ingin melampiaskan tentang kejadian mengerikan yang baru saja terjadi. Tetapi, sikap acuh tak acuh, saya menghentikan semua tindakannya. Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun yang ramah. Juga tidak menunjukkan rasa iba atas penampilan suaminya yang berantakan. Saya menarik koper saya dan berjalan lurus ke meja makan kayu ek di tengah dapur. Saya menarik kursi dan duduk. Membuka tas tangan kulit asli. Dengan santai mengeluarkan setumpuk dokumen yang rapi terjepit di dalam map biru. Saya meletakkan setumpuk dokumen itu dengan keras di atas meja. Suara yang dihasilkan meskipun tidak besar, namun cukup untuk membuat suasana di rumah menjadi sangat tegang. Saya menatap Budi. Mengisyaratkan ia untuk duduk di kursi di seberang. Ketika Budi sudah duduk dengan tenang, saya meletakkan setumpuk dokumen itu ke arahnya. Itu adalah surat permohonan cerai yang sudah ditandatangani oleh saya. Disertai dengan perjanjian pembagian harta yang sangat rinci dan transparan. Suara saya terdengar dingin, merata, dan jelas setiap kata. Mengumumkan ultimatum terakhir untuk suami yang lemah lembut itu. Saya mengatakan terus terang kepada Budi, bahwa saya kembali ke sini bukan untuk menjadi penyelamat bagi kesalahan keluarganya. Saya akan memberikan uang muka sebagian biaya rumah sakit untuk operasi ibunya. Anggap saja itu adalah kebaikan terakhir yang saya berikan kepada keluarga suami. Tapi uang itu adalah pinjaman. Pak Surya harus menulis surat hutang yang jelas dan bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Mengenai hutang 300 juta rupiah dari adik iparnya yang bernama Tari, saya sama sekali tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Saya menatap lurus ke mata Budi. Memaksanya untuk membuat pilihan yang menentukan. Saya menetapkan dua jalan yang sangat jelas. Jalan pertama, Budi menandatangani surat permohonan cerai ini. Kami akan menjual apartemen. Mengembalikan uang sebesar 500 juta rupiah yang telah dipinjam dari ibu saya. Sisanya dibagi dua dan kami berjalan masing-masing. Budi bisa menggunakan uang itu untuk membayar hutang adiknya. Membawa orang tua dan cucu-cucu untuk menyewa rumah. Terus hidup dalam kekacauan dan ketergantungan keluarga kandungnya. Jalan kedua. Jika Budi ingin mempertahankan pernikahan ini, ingin melindungi rumah tangga yang dibangun oleh kami berdua, maka ia harus menandatangani perjanjian untuk memutuskan semua cengkeraman beracun dari keluarga kandungnya. Ia harus sendiri membersihkan kekacauan di rumah ini. Segera setelah ibunya keluar dari rumah sakit, ia harus mengusir Tari untuk bekerja melunasi hutangnya sendiri dan membawa ayah dan ibu, serta ketiga cucu kembali ke desa. Sama sekali tidak boleh menginjakan kaki di apartemen ini dan membuat kekacauan lagi. Saya melipat tangan di dada. Dengan sikap kokoh seperti seorang ratu yang sedang memulihkan ketertiban di kerajaannya. Saya mengatakan kepada Budi untuk berpikir dengan baik. Hanya ada satu pilihan dan tidak akan ada kompromi lagi. Dapur tenggelam dalam keheningan yang panjang. Budi menundukkan kepala menatap surat cerai yang tipis, namun berbobot 1000 ton yang tergeletak di atas meja. Tangannya gemetar membalik setiap halaman perjanjian pembagian harta,
Di dalam hati Budi saat ini ada pertarungan yang sengit. Tetapi gambaran hari-hari hidup di neraka dunia yang baru saja berlalu. Gambaran gerombolan preman bertato yang menghancurkan barang-barang dan sifat serakah yang tidak tahu malu dari adik kandungnya telah membantunya mengambil keputusan akhir dengan cepat. Budi mengambil pulpen yang sudah saya siapkan di meja. Tangannya dengan tegas membubuhkan tanda tangan yang kuat di bagian akhir perjanjian. Memilih istri dan menolak menandatangani surat cerai. Ia mendongak menatap saya. Matanya merah karena penyesalan dan ketegasan. Ia berjanji akan memenuhi semua permintaan yang saya ajukan. Berkomitmen mulai sekarang dan seterusnya akan menempatkan keluarga kecil kami sebagai prioritas utama. Tidak akan pernah membiarkan kebaikan dimanfaatkan lagi. Pagi berikutnya, pembersihan besar-besaran benar-benar terjadi di apartemen kami. Budi bangun pagi-pagi sekali. Ia mengambil tas, memasukkan seluruh pakaian, kosmetik, dan barang-barang pribadi Tari dan melemparkannya langsung ke koridor apartemen. Ia menyeret Tari yang masih mengantuk keluar. Menunjuk langsung ke wajahnya dan menyatakan melarang ia masuk rumah. Budi menjelaskan dengan jelas bahwa ia telah menghubungi supermarket di lobi, meminta Tari untuk bekerja sebagai kasir paruh waktu. Mulai sekarang, Tari harus bekerja sendiri, mencari uang sendiri untuk membayar hutang kepada para preman. Hidup mati Tari. Ia tidak peduli lagi. Tari menangis memohon tetapi Budi dengan kasar menutup pintu, mengunci pengaman. Selanjutnya, Budi memesan taksi 7 tempat duduk yang menunggu di lobi. Ia mengumpulkan barang-barang ketiga anak kecil. Mengemasi barang-barang Pak Surya ke dalam kardus besar. Ia membawa uang yang saya berikan ke rumah sakit untuk membayar biaya operasi Ibu Kartika. Sekaligus menyewa perawat profesional untuk berjaga di rumah sakit. Budi mengatakan terus terang kepada Pak Surya bahwa setelah ibu pulih dan keluar dari rumah sakit, taksi akan langsung membawa ayah dan ibu serta ketiga cucu kembali ke rumah di desa. Pendidikan Doni dan Lisa akan dipindahkan ke sekolah desa sesuai jalur. Semua biaya hidup di desa harus diurus sendiri oleh ayah dan ibu. Budi hanya akan mengirimkan sejumlah kecil uang tetap setiap bulan untuk membeli obat-obatan. Pak Surya yang mendengar pengaturan putranya hanya bisa menundukkan kepala diam. Tidak berani mengucapkan sepatah kata pun perlawanan, karena ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki bobot apapun dalam perkataannya. Selama 3 hari berikutnya, Budi menyingsingkan lengan baju membersihkan rumah. Ia menyewa tim kebersihan industri untuk mencuci bersih sofa, memoles lantai kayu, membersihkan seluruh jendela dan gorden. Ia sendiri pergi ke toko bunga membeli pot anggrek bulan ungu yang indah dan meletakkannya kembali di posisi yang saya sukai di balkon. Ketika saya kembali ke rumah dari hotel setelah 3 hari menyelesaikan pekerjaan jarak jauh, semuanya telah berubah total. Tidak ada lagi suara anak-anak menangis histeris. Tidak ada lagi bau busuk yang menyengat. Juga tidak ada lagi tatapan menuduh dan menghakimi dari mertua. Apartemen 3 kamar tidur telah kembali tenang, harum, dan damai seperti semula. Budi menunggu saya di ruang tamu. Tersenyum mengambil jaket dari tangan saya. Matanya penuh rasa hormat. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar menandakan pesan baru. Itu adalah email pemberitahuan resmi dari Dewan Direksi perusahaan. Berdasarkan prestasi luar biasa dalam perjalanan dinas di Singapura baru-baru ini, saya telah resmi dipromosikan ke posisi Direktur Pemasaran Regional. Saya tersenyum cerah berbagi kabar gembira ini dengan Budi. Makan malam-malam itu dimasak sendiri oleh Budi. Meskipun hanya kami berdua, suasana sangat hangat dan makanannya lezat. Kami memulai babak baru dalam kehidupan pernikahan kami. Sebuah kehidupan di mana batasan-batasan rasa hormat telah ditetapkan dengan kokoh. Kisah tentang para tamu tak diundang telah sepenuhnya berakhir. Menandai titik akhir abadi bagi kekacauan beracun yang pernah menghancurkan rumah tangga kami. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video hingga akhir. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran ini untuk mendukung saya.
Bagikan kepada teman-teman Anda dan tinggalkan komentar di bawah ini agar saya memiliki lebih banyak motivasi untuk membuat video baru.